Bagi orang percaya yang masih tinggal di dunia ini, bukan berarti cara hidup kita, nilai hidup kita sama dengan dunia ini. Firman Tuhan kali ini dengan tema, dari ikut arus menjadi serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di sini ada kata-kata serupa dengan dunia ini. Artinya memiliki nilai atau sistem yang sama dengan dunia ini, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contoh, kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu, maka sistem atau nilai dunia ini mengajarkan kejahatan balaslah dengan kejahatan, bahkan lebih jahat lagi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah sistem atau nilai dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita senantiasa bisa berubah oleh pembaruan budi kita. Jadi kata pembaruan di ayat yang kita baca tadi dari kata yang aslinya dari kata Yunani anakainosis, yaitu berubah total. Dalam Kristus kita harus mengalami perubahan yang total. Contoh, Saulus yang dulunya adalah pembenci Kristus, penganiaya orang Kristen, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, ketika mengadakan perjalanan ke Damsyik, maka Saulus diubahkan oleh Tuhan, sehingga Saulus mengalami pembaharuan budi dari yang dulunya kejam, yang dulunya jahat, menjadi pengikut Kristus yang penuh dengan belas kasihan, kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Itulah pembaruan budi. Jadi benar-benar mengalami perubahan total dalam kehidupan ini. Kita juga bisa belajar dari seorang Simon yang tidak punya pendirian, yang terombang-ambingkan oleh arus kehidupan ini. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, Simon diubahkan menjadi Petrus, orang yang memiliki pendirian yang teguh, orang yang komitmen akan apa yang menjadi janjinya dalam kehidupan ini. Jadi kita belajar bersama-sama menjadi orang yang diubahkan, yang mengalami pembaruan budinya. Nah, pertanyaannya adalah simpel sekali. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seperti Kristus, tidak lagi ikut arus dunia ini. Dunia ini tentunya sangat gencar sekali. Iblis memakai dunia ini untuk menjatuhkan iman setiap kita. Tanpa kita sadari, setiap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari media sosial, dari berita di televisi, lambat laun, kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, maka kita menjadi orang yang ikut sama dengan arus dunia ini. Makanya firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita semuanya, bagaimana caranya supaya kita mengalami pembaruan budi, tentu supaya kita dengan pembaruan budi tersebut bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yang baik di hadapan Allah dan apa yang tidak baik di hadapan Allah. Apa yang tidak sempurna di hadapan Allah dan apa yang sempurna di hadapan Allah. Yang pertama, tentu kita mau tidak mau harus berjumpa dengan Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk mengubahkan, untuk memperbarui setiap budi kita masing-masing, setiap moral kita masing-masing. Seperti halnya Saulus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia baru mengalami perubahan yang total. Sebelumnya dari pembunuh, pembenci, menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan, orang yang penuh dengan kemurahan hati. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita mau mengalami pembaruan budi, maka mau tidak mau, Yesuslah yang sanggup mengubahkan setiap kita. Mungkin kita dilahirkan dengan keadaan yang membentuk karakter kita menjadi orang yang keras hatinya, orang yang suka marah-marah, orang yang suka membenci orang lain, orang yang suka berpikiran negatif. Maka bukan suatu kebetulan firman Tuhan ini disampaikan. Terima Yesus dalam kehidupanmu. Hanya Yesus yang sanggup untuk mengubahkan watak yang tidak baik tersebut menjadi watak yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima Yesus, biarlah
ini kesempatan saudara boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengubahkan dalam kehidupan kita. Dan bagi saudara yang sudah menerima Yesus, tetapi hidupnya belum sungguh-sungguh dalam Yesus, mari sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kristus mengasihi setiap kita, akui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Dia sucikan, dia pulihkan, sehingga kita layak di hadapannya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami pembaruan budi, yaitu mau tidak mau harus berjumpa dengan Yesus, harus mengalami Yesus dalam kehidupan ini, harus menerima Yesus dalam kehidupan ini sebagai Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tentu tinggal dalam firman Tuhan. Mau tidak mau, melekat dalam firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang senantiasa mengisi pikiran dan hati kita dengan yang baik, dengan yang sempurna, dengan yang kudus, dengan yang mulia. Jangan kita isi kehidupan kita, isi pikiran kita hanya sehari-hari melihat drakor, melihat drama Cina, melihat informasi media sosial yang itu melemahkan iman kita, yang membuat kita berpikiran negatif. Kalau kita hanya mengizinkan hal-hal tersebut masuk dalam pikiran kita, maka lambat laun cara hidup kita sama dengan dunia ini. Tetapi ketika kita mengisi hari-hari kita dengan membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan, maka setiap ucapan kita, setiap pikiran kita, setiap tindakan kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mau tidak mau, yang kedua ini hiduplah dalam firman Tuhan. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, itu adalah bukti kita mengasihi Allah dengan melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Dan ketika hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka itu yang akan menjadi nilai dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita perbuat, ada kontrol dari firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Ini baik atau tidak kita lakukan. Ini berkenan kepada Tuhan, tidak untuk kita lakukan. Itu ada kontrolnya lewat firman yang kita baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan setiap harinya. Jadi yang kedua ini, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, minta penyertaan Roh Kudus. Sebagai manusia, ya sehebat-hebatnya kita tidak mampu berjalan sendirian dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita minta pimpinan penyertaan Roh Kudus, maka kita akan disertainya. Maka setiap hari ada yang menyertai kita, ada yang membimbing kita, ada yang menolong kita. Sehingga setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, ada yang mengarahkan, dan itu Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk tidak serupa dengan dunia ini, tetapi mengalami pembaruan budi lewat anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.